Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Masyarul muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah Maghrib dan Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari kini di tanggal 12 Rabiul Awal sampai balik sampai 25 di malam yang di sebahagian sampai diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari kini kegiatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan kita dan dijadikan kita sebagai ahlu syurga kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku jamaah salat Maghrib dan Isya rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i yang tinggal di kota Damaskus, Syria. Pembahasan kita pada malam hari kini hadis yang keempat. Bapak ibu-ibu, mari kita membacakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pembahasannya sampai waktu Isya kita masuk. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujba'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu
inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur lagi terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim sang ibu selama 40 hari berupa sperma. Selanjutnya menjadi segumpal darah selama itu juga. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Selanjutnya Allah mengutus malaikat untuk menyiapkan ruh dan menulis 4 perkara, yaitu masalah rezeki, ajal, amal perbuatan, dan menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara. Karena itu demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh ada salah seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dan syurga kecuali tersisa 1 hasta. Kemudian ia didahului oleh takdir Allah, lalu ia mengerjakan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh ada di antara kalian mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tiada jarak antara dirinya dan neraka kecuali tersisa 1 hasta, lalu ia didahului takdir Allah, lalu ia mengerjakan amalan ahli surga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau berdua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dimuliakan oleh Allah. Sengaja kita atau pengurus bapak ibu membuat kajian memakai buku. Tujuannya supaya awak mengaji yang memang tujuannya yaitu mendapatkan ilmu, dan berkah dari ilmu itu bisa batu-batu kita dapatkan. Ibarat anak sekolah bapak ibu, ada nak anak sekolah, anak cucu bapak ibu pergi sekolah nak pakai buku? Ada nak di sekolah belajar nan mau di pengajian lain tak? Pasti ada buku cetaknya, ada buku tulisnya, ada pena pensil. Nah, kita harapkan kajian-kajian, pengajian-pengajian awak palsuan sua seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kajian yang diadakan di musalla kita batu-batu tidak hanya sekadar kehadiran kita yang diharapkan, tetapi adonan kita bawa pulang sebagai bekal dalam hidup. Alhamdulillah Bapak Ibu, di setiap hari Rabu dan Kamis setiap bulan, kalau tidak ada halangan, kita mengkaji kitab hadis Arba'in. Memang bersuan-suan. Hadisnya ada 42. Kalau cik dalam sebulan, kira-kira bila selesainya kau Bapak Ibu? 42 bulan. Kira-kira 4 tahun baru selesai. Lah bergantilah presiden Bapak Ibu baru selesai awak kitab. Tapi tak masalah. Walaupun cik sebulan, bahkan mungkin ada satu hadis yang tak selesai cik sebulan, 2 sebulan baru selesai. 2 bulan baru selesai cik, kena panjang, tak masalah. Yang penting kita dah berusaha untuk itu. Nah, yang kita kaji kini hadis dan kampek. Mungkin ada pertanyaan bagi Bapak Ibu dan masih ingat. Terakhir kita bahas hadis yang kedua, bahkan yang ketiga nak kita bahas. Secara umum, hadis yang ketiga itu lah terdapat di dalam hadis yang kedua, dan pembahasannya pun lah kita kaji walaupun secara ringkas. Makanya kita ambil kebijakan
tidak membahas secara khusus hadis nan katigo, tapi langsung nan kampe. Nah, hadis nan kampe ko riwayat bersumber dari sahabat yang mulia yang punya kunyah Abu Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman. Berarti sahabatku Bapak Ibu punya anak pertama namanya Abdurrahman. Itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Kalau orang Minang ketek bernama gadang bagala, dia gala di pasukuan. Kalau orang Arab tidak. Kalau nyolah berkeluarga punya anak, nyo dak dipanggil nyo namanya lain. Nyo dinisbahkan ke anaknya yang paling pertama. Nah, kalau nyo ayah berarti Abu, si anaknya pertama. Kalau nyo ibu, Ummu, si anaknya pertama. Jadi kalau ingin Bapak Ibu memakai kunyah itu kuliah, ambillah si anak awak dan pertama. Nama beliau Abdurrahman bin Mas'ud, sahabat mulia. Perawakan beliau, kalau kita baca hadis beliau ko perawakannya kurus, sehingga pernah menjadi tanda kutip bahan cemeh bagi sebagian sahabat. Jadi suatu kali Nabi SAW berjalan-jalan bersama beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi ku Bapak Ibu, kesukaan beliau suka siwak. Gosok gigi ya, pakai kayu siwak. Nah, di tengah perjalanan itu habis kayu siwak beliau. Kemudian ada kayu siwak. Beliau suruhlah Abdullah bin Mas'ud manjek ambil serantian kayu siwak tadi. Ketika manjek kayu tadi, tersingkutlah batih Abdurrahman bin Mas'ud. Nampak batihnya yang kurus, yang kurang badagiang. Galak sahabat yang di bawah mencalian. Kata Nabi, apakah kalian akan menertawakan betis yang kurus kering itu? Demi Allah, kata Nabi, kalau ditimbang betis Abdullah bin Mas'ud itu kemudian dibandingkan dengan gunung Uhud, niscaya betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Maksudnya Bapak Ibu, walaupun perawakan beliau kurus, tetapi keutamaannya, kedudukannya di mata Allah luar biasa. Nah, itu sebagai pelajaran bagi awak, jangan pernah itu menilai orang hanya dari segi tampilan luar. Jangan pernah merendahkan orang walaupun nampak dia awak penampilannya, keadaan dirinya sangat-sangat sederhana. Nah, bila ceritakanlah, kami meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, sedangkan dia adalah sosok yang sadiq wal masduq. Wah, pahami dulu Bapak Ibu, maksud dari kalimatku dan kenapa Abdullah bin Mas'ud menyampaikan itu. Sadiq itu artinya Nabi ko orang yang bisa dipercaya kata-kata. Ini bukan penutup. Masduq yang diberikan kepada beliau berupa wahyu, sesuatu yang harus dipercaya di iman. Jadi yang keluar dari lisan beliau dan apa yang Allah berikan turunkan kepada beliau berupa wahyu, kedua-duanya batuah. Nah, lalu dijabarkan oleh ulama, kenapa Abdullah bin Mas'ud ke Bapak Ibu perlu menegaskan itu dari awal? Karena apa yang akan disampaikan oleh Nabi dari riwayat Abdullah bin Mas'ud ko sesuatu yang penting diimani, dipercayai dengan iman. Kalau tidak ada iman, susah awak percaya dia kokoh.
Kalau tak ada iman, hananya persoalan-persoalan gaib. Bapak Ibu, iman tak kepada Allah? Mana? Kalau dalam logika kita, sesuatu yang ada itu kan biasanya nampak. Logika sederhananya, sesuatu yang ada itu biasanya nampak. Kini mana Allah tu? Malaikat, ada nak malaikat Bapak Ibu? Mana? Ada tak nampak dia malaikat itu? Tak. Berarti kita membicaraannya jo akal kita atau jo hati keimanan awak? Jo keimanan. Kalau hanya sekadar memakai logika, memakai panca indera, akan menyebabkan orang mengingkari yang gaib-gaib itu. Makanya ditegaskan dahulu, yang dikatakan oleh Nabi itu batu, yang diturunkan kepada beliau berupa wahyu itu batu, sehingga tercipta kepercayaan keimanan awak terhadap apa yang akan beliau sampaikan setelah itu. Yang pertama beliau sampaikan adalah tentang proses penciptaan manusia. Ketika mohon maaf terjadi hubungan suami isteri itu, terjadilah 3 kali proses dalam hadis Qur'an sampaikan. Yang pertama namanya nutfah, kemudian menjadi alaqah, yang ketiga menjadi mudghah. Nutfah itu artinya proses pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Kemudian selama 40 hari berprosesnya menjadilah alaqah, segumpal darah. Kemudian dalam proses 40 hari pula menjadilah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian proses-proses berikutnya sehingga selama 9 bulan 10 hari lebih kurang terbentuklah janin yang kemudian lahirlah yang namanya seorang manusia berupa seorang bayi dari rahim ibunya. Nah Bapak Ibu, orang dahulu ada teknologinya lain. Nyo tak tahu. Indah ada ilmunya lah doh. Proses sampai 40 hari kok dari mana sumbernya? Dan itu menunjukkan Bapak Ibu, Nabi menerima informasi ko langsung dari Allah. Kalau lu ada ilmunya, kalau kini kalah lengkap. Yang mau kedokteran lengkap, terbukti kok. 40 hari kok. 3 kali 40 120 hari, sekitar 4 bulan. Nah makanya di awal Bapak Ibu perlu dengan iman, terutama untuk orang dahulu. Kalau kini awak dek kedokteran lah canggih, lah bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau dulu enggak. Kalau bukan dek kerana iman, susah orang dulu percaya dengan bilangan ketika dari nutfah 40 hari, kemudian alaqah 40 hari, kemudian mudghah 40 hari. Kalau bukan kerana iman kepada Allah, kepada Rasul, sulit orang percaya dengan proses itu. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, awak ambil pelajaran cikgu. Setelah 120 hari itu Allah utuslah malaikat, ditiupkan roh, kemudian dituliskan tentang rezekinya, ajalnya, kemudian tentang kehidupannya, kelak apakahnya menjadi orang celaka kah atau menjadi orang yang bahagia. Dalam persoalan fikih, dari siku ulama membuat berbagai kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama,
ulama sepakat mengharamkan aborsi atau menggugurkan kandungan ketika bayilah berusia 120 hari atau 4 bulan. Ketika lah ditiupkan roh itu, ketika lah hidup janin yang ada di dalam. Sepakat ulama. Jadi kalau ada orang yang menyengaja menggugurkan kandungan janin yang berusia 4 bulan lebih kurang atau 120 hari setelah ditiupkannya roh, berartinya seperti membunuh orang. Bunuh. Kalau dalam Islam Bapak Ibu, orang membunuh hukumnya dia qisas. Kalau jadi dimaafkan, bayar diat. Nah, ulama mengatakan pelaku aborsi itu tidak diqisas tu, tapi wajib membayar diat. Bara diatnya 100 untung. Bara harga untung, tak salah harga untung ke Bapak Ibu 20 juta. Kalau 20 juta salah harga untung, berarti 100 untung bara pitinya tu 2 miliar. Itu diat kalau ada orang membunuh. Nah, kini kan orang persoalan sepele bunuh. Persoalan yang apa namanya masih bisa diselesaikan, hilangnya orang. Kenapa? Karena hukum bawa ko mohon maaf tidak menerapkan hukum Allah. Dan yang lebih herannya seolah-olah ketika diterapkan hukum Allah itu dianggap kejam. Seolah-olah manusia ko lebih tahu dibandingkan Allah, mau hukumnya efektif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan. Jadi sepakat ulama Bapak Ibu, kalau janinlah 4 bulan atau 120 hari umurnya dah ditiupkan roh, haram hukumnya menggugurkan. Kemudian yang kedua, ketika ada bayi yang keguguran. Kau bukan aborsi, kau keguguran, tak disengaja oleh ibunya karena faktor fisik atau mungkin ada hal-hal yang lain, bukan sengaja, bukan kehendak dari ibunya atau pihak-pihak yang lain. Keguguran di umur 4 bulan katek, maka si anak tadi layaknya seperti anak yang lahir secara sempurna. Kau ada bayi bu, lahir 9 bulan 10 hari lahir, kemudian meninggal di pangannya. Kalau dia meninggal langsung dikuburan, dah dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburan. Bahkan dianjurkan ulang gaibnya magihnya namo diakikahkan, walaupun meninggal dunia, dianjurkan walau tidak diwajibkan. Nah, jadi bayi yang meninggal karena keguguran setelah usianya 4 bulan kate atau 120 hari kate meninggalnya, maka jenazahnya diberlakukan seperti jenazah layaknya bayi-bayi yang lain. Ubah caranya tu Ustaz, kalau 4 bulan umurnya tu sempurna tubuhnya lain. Nah, makanya sebisanya, tak lo harus rapi mandi seperti mandi yang lain, sebisanya. Pokoknya ada dimandikan, kafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika lah bau 120 hari tadi ditiupkan rohnya, maka ditentukanlah di situ, disuruhlah oleh Allah malaikat mencatat tentang rezekinya, ajalnya, kehidupannya kelakkah, bahagiakah atau tidak bahagia di akhirat nanti. Jadi persoalanku Bapak Ibu, persoalan yang telah diatur dalam takdir Allah. Makanya iman awak, rukun iman kita tu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab,
iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, hari akhir, iman kepada qada dan qadar, iman kepada ketetapan Allah yang buruk maupun yang baik. Yang pertama masalah ajal, masalah bilanya meninggal dunia. Tidak ada satu pun orang yang bisa memastikan bilanya mati, di mana mati, dalam keadaan baan mati. Kok tauhid Bapak Ibu? Tidak ada satu orang yang bisa memastikan, pastikan pertama tentang bilanya mati. Di waktu muda atau di waktu tua kah? Di waktunya masih di usia barat, tak ada. Kemudian bagaimana caranya meninggal? Apakah dalam keadaan nan elok ko, keadaan nan buruk ko? Meninggalnya di atas tempat tidur ko, atau kecelakaan atau apa? Tak tahu pula meninggalnya dalam keadaan elok atau buruk. Sadonya gaib. Makanya Bapak Ibu, kerana ko persoalan gaib, diperintahlah kita oleh Allah mempersiapkan kematian kita ko dengan sebaik-baik. Makanya tiap hari kita minta apa? Minta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu kematian atau penutup yang baik. Jangan engkau jadikan kami menutup kehidupan kami dengan cara yang buruk. Yang kedua, masalah rezeki diatur oleh Allah. Artinya alun ka meninggal awak le Bapak Ibu, kecuali jatah rezeki awak la degih oleh Allah saja. Nah, itu yang sejatinya seharusnya membuat orang beriman tenang hatinya Bapak Ibu. Kalau tersimpan keyakinan ko dalam hati, rezeki ko tak kamar, pastilah diatur oleh Allah. Salah satunya akan menyebabkan awak tidak melalaikan ibadah dek kerana cameh dengan rezeki. Ada orang hari Jumaat seharusnya nyupai Jumaat, tapi malah sibuk juga di balai, di pasar, coba jo dagangannya. Ada orang yang seharusnya lah wajib Jumaat, pai Jumaat, tetapi masih lalu lalang membawa kendaraan segala macam mencari rezeki. Padahal rezeki itulah diatur oleh Allah. Seseorang yang yakin Allah mengatur rezekinya tidak akan menjadikan alasan mencari rezeki untuk melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ditentukan kelak awak di akhirat ko syaqiyun aw sa'idun. Hidup awak senang ko, baik ko, atau menderita ko di akhirat, masuk ke surga ko atau masuk ke neraka ko, lah tertulis sadonya di Lauhul Mahfuz. Nah, mungkin timbul pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Oh, kalau mau itu Ustaz, kalau lah diatur oleh Allah sadonya, lalu gunanya awak mereka gini loh. Panik-panik kita ibadah ko Ustaz, tertulis dalam catatan Allah kita masuk neraka. Neraka aja awak, lalu gunanya ibadah. Dan sebaliknya, orang yang bermaksiat-maksiat bersenang-senang hidupnya, ternyata ditulis oleh Allah masuk surga. Senang mana hidupnya meritu. Jadi Bapak Ibu, permasalahan memahami qadar takdir kolah yang banyak membuat banyak membuat kelompok-kelompok dalam Islam. Kalau mengimani rukun iman yang 5 yang lain,
tak terlalu banyak orang berbeza Bapak Ibu. Tapi kalau masalah takdir kok, setidak-tidaknya ada 3 kelompok dalam memahaminya. Kalau awak belajar tu ilmu tauhid atau ilmu kalam lah istilahnya, ada 3 kelompok besar yang memahami takdir ko. Yang pertama ada namanya Jabariyah. Yang kedua ada namanya Qadariyah. Yang ketiga itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atu Jabariyah, Jabariyah ko orang yang memandang kita ko manusia ko ibarat robot. Indak ada daya upaya. Nah, itu namanya Jabariyah. Kelompok sesat. Dan kedua Qadariyah, kebalikan dari Jabariyah. Itu seluruh hasil yang kita dapatkan sadonya tergantung usaha awak, tak ada gantungnya je Allah. Sesat pula. Adalah kelompok yang di tengah-tengah. Itulah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menempatkan memang Allah telah menetapkan sesuatu, tapi Allah memberikan peluang ikhtiar untuk awak. Makanya Allah sediakan komponen-komponen dalam diri kita untuk memilih. Kita ingin memilih jadi orang elok ko nanti masuk ke surga, atau memilih menjadi orang buruk nanti masuk ke neraka. Nah, itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikaji ke Bapak Ibu panjang kajian. Makanya ada ulama yang menulis tentang masalah qadar ko. Kitabnya saya ikut tabah Pak. Cik saya masalah qadar saya. Karena banyak persoalan yang mesti dijawab. Tapi ringkasnya Bapak Ibu, ringkasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai, mengimani takdir, tapi tidak menafikannya, namanya ikhtiar. Nah, kemudian lanjut kecik Nabi, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga seolah-olah jarak dirinya jo surga itu hanya sehasta. Mana yang sehasta tu Bapak? Sehasta tu dari mana sampai mana? Kan kalau tak salah sehasta tu sepanjang tangan awak kau. Ya Bu? Seekor. Cukup mari ya. Sehasta. Kan pendek tu nya. Artinya kau kecil ulama, orang yang awal hidupnya, tengah hidupnya, sampai menjelang akhir hidupnya, membiasakan amalan-amalan ahli surga. Kelihatannya seperti orang yang taat. Kemudian di penghujung hidupnya malah melakukan hal yang buruk-buruk, sehingga tak jadi masuk ke dalam surga, tapi malah masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya ada orang yang jarak dirinya jauh neraka sehasta. Artinya selama kebanyakan amalannya nak buruk-buruk, kemudian malah di akhir hidupnya menampakkan melakukan amal dan elok-elok, sehingga masuk ke dalam surga. Nah, itu perlu juga kita pahami Bapak Ibu, supaya awak tak salah faham je Allah. Perlu awak cari hadis-hadis yang lain. Kira-kira maksud dari kalimatku. Maka dicarilah oleh ulama, ditemukanlah oleh para ulama riwayat yang lain yang mengatakan bahwa orang yang awalnya melakukan amalan seperti amalan ahli surga itu, kemudian kenapa dia menutup hidupnya dengan hal yang buruk? Tanya tu, amal yang dia nampakkan soleh itu hanya di hadapan manusia, tapi Allah nan Maha tahu ternyata dia melakukan amal itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kau ada kisahnya apa ini? Terjadi langsung di zaman Nabi. Jadi dalam sebuah peperangan, sahabat mencari adalah seorang laki-laki
yang luar biasa beraninya. Tidak ada sedikit pun nampak rasa takut ke orang-orang kafir. Luar biasa. Sehingga terkagum-kagumlah sahabat. Ikolah mungkin ko calon ahli surga. Tapi kecek Nabi, innahu min ahli nar. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang masuk ke neraka. Nah, heranlah sahabat-sahabat Bapak Ibu, seolah-olah tanda kutip ya, sahabat pun kurang percaya je Nabi. Kok bisa orang yang nampaknya semangat berjihad, banyak musuh-musuh Islam yang ingin bunuh dalam jihad, tapi kecek Nabi ini masuk neraka nanti. Maka ada sahabat satu orang yang penasaran, diikuti orang kotari. Ternyata yang terjadi, ternyata orang tadi kanai anak panah musuh. Kanai anak panah. Sehingga ketika kanai anak panah tadi, nyo tak tahan dengan sakitnya. Tak sabar dengan sakit kanai anak panah tadi. Kemudian nyo ambil pedangnya, kemudian nyo bunuh diri dengan pedang tadi. Makanya datanglah sahabat tadi kepada Nabi, ya Rasulullah, aku betul-betul bersaksi karena engkau adalah utusan Allah. Apa kau beritu kepada Nabi? Maka beliau ceritakanlah ayat yang lihat. Lalu kecek Nabi, beliau sampaikanlah hadis ke Bapak Ibu. Ada orang yang di hadapan manusia seolah-olah melakukan amal kebaikan, tapi Allah nan tahu isi hatinya di dalam. Maka Allah hukum dirinya di penghujung hidupnya ditutup dengan hal yang buruk sehingga masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang kelihatannya dari awal kehidupannya, tengah kehidupannya, bahkan menjelang kematiannya nampak melakukan yang buruk-buruk, tapi dia tutup kehidupannya dengan yang elok-elok. Ada kisahnya di zaman Nabi lain. Jadi ada seorang laki-laki, dia dari kalangan Ansar juga, tapi belum beriman, bahkan benci ke Nabi. Kemudian ketika terketuk hatinya dengan Islam, dapat hidayah Islam, kemudian nyupai perang Uhud waktu itu. Perang Uhud. Kemudian qadarullah nya terbunuh. Sebelumnya meninggal dunia, bertanyalah ada seseorang yang bertanya ke orangku, engkau pai parangko hanya gara-gara ingin membela kaum engkau, atau karena memang ingin membela Islam? Kecil laki-laki tadi batu-batuan niat ambo karena ingin membela Islam. Tolong sampaikan salam ambo kepada Nabi. Kemudian meninggal dunia. Nah, artinya ke Bapak Ibu, kecil para ulama, orang yang model tadi Allah tahu ada sisi hatinya yang paling dalam, yang walaupun kelihatan zahirnya nampak sebagai pelaku maksiat, tapi ada sisi halus di hati yang paling dalam, yang ingin taubat, ingin melakukan hal yang lebih baik daripada apa yang dilakukan selama. Ada usahanya untuk berubah. Makanya Allah hadiah nikmat di akhir hayatnya dapat hidayah, melakukan yang elok-elok sehingga kelak masuk ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, ketika kita alhamdulillah lah berada dalam hidayah, solat mulai kita jago, Quran alhamdulillah rajin kita baca, maka jangan berbangga dulu dengan diri awak. Niatkan betul-betul ikhlas karena Allah. Jangan karena faktor-faktor yang lain. Dan sebaliknya, ketika kita mencari orang yang melakukan maksiat, jangan benci awak berlebihan kainnya. Tetapi awak benci dengan maksiatnya, tapi tetap doakannya, dakwahinya supaya dia bisa berubah. Kalau bisa jadi ketika dia ketuk hatinya yang paling dalam, bahkan ketika dia menutup usianya, dia tutup dengan elok-elok.
Makanya jangan lupa kita acok-acok berdoa Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati dan kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk ke hati kami. Artinya ya Allah, kamilah taat kini ya Allah, lah rajin sembahyang, lah rajin baca Quran, rajin hadir majlis ilmu. Jangan dipalingkan hati kami sehingga kami berubah nanti ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tapi anugerahkanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi anugerah. Bapak Ibu, itulah kajian awak ringkas. Walaupun hadisnya cukup panjang, kita ambil dan pokok-pokok saja penjelasannya. Mudah-mudahan yang kita kaji dan kita sampaikan pada malam hari ini betul-betul bisa memberikan secercah cahaya dalam hati awak. Yang paling penting Bapak Ibu adalah kalimat yang terakhir tadi. Jangan pernah berbangga-bangga dulu karena kita lah berada dalam ketaatan, istiqamahlah, ikhlaslah dalam beramal. Dan sebaliknya, jangan sampai kita terlalu mencap orang buruk dengan maksiatnya, tapi doakanlahnya, bimbingnyo, mudah-mudahan yang menutup kehidupannya dengan cara nan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.